billah, amma ba'du. Yang kami muliakan, kami cintai kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada beliau umur panjang dengan keadaan taat, sehat wal afiat, dan dipermudah segala urusan-urusan beliau, baik urusan dunia maupun akhiratnya. Dan mudah-mudahan urusan dakwahnya pun dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada para jamaah, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk senantiasa hadir di majelis yang mulia seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua keistiqomahan dan ilmu yang akan kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami sapa para pendengar setia radioku, para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada. Semoga tetap istiqomah dalam mendengar dan menyimak kajian-kajian hikmah atau untayan-untayan kata mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh para guru-guru mulia. Baik, sebagaimana seperti biasa di Masjid Raya At-Taqwa, rutin setiap hari Senin malam Selasa tentunya diadakan kajian Al-Hikam bersama guru kita semua, Buya Yahya. Akan tetapi pada kesempatan malam hari ini guru kita semua, Buya Yahya, belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Akan tapi insya Allah kalau ada kesempatan akan ada live streaming bersama guru kita semua, Buya Yahya. Baik, insya Allah pada kesempatan malam hari ini yang akan memberikan mauidhah hasanahnya yaitu Al-Ustadz Muhammad Nur. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana seperti biasa majelis kita saat ini disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV. Bagi anda yang ingin mengunjungi alamat kami yaitu di www.albahjah.tv dan disiarkan langsung oleh Radioku Network yaitu di www.radioku.com. Baik, untuk memanfaatkan waktu mari kita simak kajian bersama Al-Ustadz Muhammad Nur. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad udhkuru sholata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natawakkalu alayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفيه وخيرته من خلقه لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق لنا بها باب الشر والتعصير وتكون لنا بها رضا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang Allah muliakan dan yang sama-sama kita cintai guru kita semua, Buya Yahya serta keluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Semoga Allah gantikan setiap sakit yang dialami oleh beliau derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau. Setiap sakit yang dialami oleh beliau diganti dengan derajat dan derajat sehingga beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang semakin dekat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang Allah muliakan para alim ulama, para asatidzah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang Allah muliakan para hadirin
jamaah rutin kajian hikam Masjid Raya At-Taqwa ini. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri dan mendapatkan ridha-Nya di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya. Salawat berserta salam tercurah limpahkan kepada baginda alam, junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat hingga hari kiamat, dan pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Inna asabatu sarra'u syakar, fa kanat khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara, fa kanat khairan lah." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aneh, heran perkaranya seorang yang beriman. Dan satu keunikan atau keanehan ini tidak didapatkan kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman. Ketika orang beriman ditimpa sesuatu yang membahagiakan baginya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kebaikan untuknya. Dan ketika seorang beriman ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan baginya, kemudian bersabar, maka ini pun adalah sesuatu yang baik untuknya. Jadi kebaikan yang semacam ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman, bahkan khusus hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menimpa guru kita saat ini, Buya Yahya, adalah secara fisik adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Namun kita harus ingat kaidah bahwasanya seorang mukmin ketika ditimpa musibah dan sabar terhadap musibah tersebut, itu pun ternyata kebaikan di mata Allah baginya. Dan hendaknya beginilah seorang yang beriman menilai musibah yang menimpa orang lain. Tidak harus menimpakan, tidak harus mencurigai orang lain yang terkena musibah karena ini dan karena itu. Juga jangan sampai kita menafsiri wala'iyadzubillah curiga ketika saudara kita ditimpa musibah, menafsiri bahwasanya itu karena dosanya, itu karena kelalaiannya, itu karena dan ila akhirih karena. Padahal Rasulullah sudah sangat jelas menekankan bahwasanya seorang mukmin dalam keadaan bahagia, kalau bersyukur itu adalah kebaikan baginya. Seorang mukmin dalam keadaan yang tidak bahagia atau timpa sesuatu musibah apapun itu, kalau seandainya sabar, itu pun adalah suatu kebaikan baginya. Beginilah seharusnya kita memandang apapun yang terjadi terhadap seorang mukmin, terutama diri kita sendiri. Betul, para ulama mengatakan la bala'a, atau satu statement yang masyhur, la bala illa bidzanbi, tidak ada satu musibah kecuali karena adanya dosa. Dengan para ulama ketika ditimpa musibah selalu menyalahkan diri sendiri, mengoreksi diri sendiri, ini mungkin karena kesalahan saya, karena kesalahan saya. Itu karena tidak mau mengagungkan hawa nafsunya. Ini adalah satu kebaikan di atas kebaikan, karena selain bersyukur kepada Allah, selain sabar kepada Allah, juga mencurigai jangan-jangan karena hawa nafsu, jangan-jangan karena dosa. Sehingga tidak mau mengagungkan, membanggakan hawa nafsunya, bahkan seharusnya mencurigai keburukan hawa nafsu. Betul, tapi itu tidak harus dan tidak boleh dijadikan pandangan atau tolak ukur dalam menilai orang lain. Maka haram hukumnya ketika orang lain ditimpa musibah kita katakan itu karena dosa, itu karena dosa, ini karena dosa. Na'udzubillahi min dzalik, tidak boleh. Naam, Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, "Inilah asillah wa a'rifu dzalika min khuluqi dabati wa jarati." Dalam riwayat atau versi lain, "min khuluqi dabati wa mar'ati." Sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana aku tahu itu? Aku tahu itu karena ada perubahan
akhlak dari istriku dan dabah. Dabah itu hewan peliharaannya atau hewan tunggangan beliau. Itu karena lagi-lagi adalah karena mencurigai hawa nafsu sendiri, diri sendiri. Bukan dijadikan tolak ukur atau patokan untuk menilai orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Biasanya kalau ada orang yang ketika tetangganya, saudaranya atau kenalannya ditimpa musibah kemudian langsung menjas atau menuduh orang tersebut karena dosanya, ini tidak lain dan tidak bukan bersumber dari hati yang busuk, dari hasud atau iri yang ada dalam hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari penyakit hati. Tapi para hadirin rahimakumullah, berbahagialah karena kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri satu tempat yang sangat mulia. Dalam acara yang sangat mulia, kemuliaan ini tidak hanya di depan atau di hadapan atau dalam pandangan manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau seandainya kalian melewati satu taman-taman surga, maka bergembiralah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hilaqud dzikr." Kumpulan orang-orang yang berzikir. Dalam riwayat lain dikatakan majalisud dzikr, majlisnya orang-orang yang berzikir. Dalam riwayat lain dikatakan al-masajid, masjid Allah. Jadi inilah taman-taman surga Allah yang seharusnya kalau kita berada di taman surga harus bergembira. Dan riwayat lain menjelaskan harus seperti apa kita gembira. Para sahabat bertanya, "Wama warrata' ya Rasulullah?" Gembira itu seperti apa? Seperti apakah harusnya bergembira? Rasulullah bersabda, "Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Kalimat al-baqiyatus salihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ulama lain menjelaskan bahwasanya maksud bergembira di situ adalah ambil bagian dengan bagian yang paling sempurna, artinya sebanyak-banyaknya dalam majlis tersebut, dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak merenung, dengan memperbanyak mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ustadz atau ulama atau kiai yang hadir di majlis tersebut untuk diamalkan. Riwayat lain menjelaskan bagaimana keutamaan orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Satu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Ketika Rasulullah keluar dari rumah mendapati para sahabat atau golongan sahabat berkumpul. Saat itu Rasulullah SAW bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk di tempat ini? Atau apa yang menjadi penyebab kalian kumpul di tempat ini? Para sahabat mengatakan, "Kami mengingat-ingat atau berzikir kepada Allah dan mengingat-ingat akan nikmat Allah, nikmat Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita." Namun ada satu hal yang aneh yang timbul dari Rasulullah SAW, satu reaksi yang aneh. Saat itu Rasulullah mengatakan, "Allah," artinya apakah betul alasan kalian duduk di tempat ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan tidak percaya. Rasulullah seakan-akan tidak percaya dengan jawaban sahabat yang menyatakan bahwasanya tidaklah duduk di tempat itu kecuali karena sebabnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat menjawab, "Allah, demi Allah ya Rasulullah, tidaklah kami berkumpul di tempat ini kecuali karena ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah pun tersenyum seraya berkata, "Sesungguhnya aku bukan curiga kepada kalian. Aku tidak curiga kepada kalian. Tapi itu dikarenakan malaikat Jibril turun kepadaku dan turun ke muka bumi ini dan menghampiriku kemudian berkata kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang berbangga dengan apa yang kalian lakukan." Jadi Rasulullah mempertegas jawaban para sahabatnya karena Allah Subhanahu wa taala bangga dengan apa yang dilakukan oleh sahabatnya saat itu, yaitu berkumpul dengan alasan dan tujuan ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Imam Muslim
meriwayatkan majalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man 'indah. Dan riwayat lain Imam Muslim mengatakan tidaklah satu kaum itu berkumpul di satu majlis bertujuan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali akan dilingkupi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dilingkupi juga oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut satu persatu yang hadir di majlis ilmu itu. Wa dzakarallahu fi man 'indah, di hadapan para malaikatnya. Subhanallah, betapa luar biasa, betapa mulia, betapa agung keutamaan orang yang menghadiri majlis ilmu. Riwayat ini pertegas lagi dalam riwayat lain, ada tambahan wa nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu satu ketenangan batin yang sangat luar biasa. Oleh karena itu berbahagialah para hadirin semua yang hadir dalam kesempatan kali ini, karena ternyata keutamaannya sangat-sangat luar biasa. Insyaallah, karena kesempatan kali ini atau munasabah kali ini bertepatan dengan Idul Adha, kami akan sedikit menukil atau membacakan sekelumit tentang sejarah Ka'bah yang dinukil dari kitab Fiqh Sirah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Bauti. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin, ila an qala buniyatil ka'batu khilal ad-dahri kullihi 4 marratin biyaqinin wa waqa'a al-khilafu wasyakku fima qabla hadhil marratil 4 wa ba'daha. Jadi Ka'bah yang kita kenal saat ini itu sepanjang sejarah dibangun sebanyak 4 kali. Ini yang yakin, menurut khabar yang yakin, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa waqa'al khilafu wasyakku fi ma qabla hadhil maratil 4 wa ba'daha. Namun ada kabar atau ada berita atau ada riwayat cuman tidak yakin tentang sebelum dibangun Ka'bah yang empat kali ini, atau sebelum yang pertama dan setelah yang 4 itu. فأما المرة الأولى منها فهي التي قام بأمر البناء فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعينه ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وذلك استجابة منه لأمر ربه جل جلاله ثبت ذلك بصحيح الكتاب والسنة الصحيحة. Adapun pertama kali Ka'bah dibangun, ini yang harus diperhatikan, pertama kali Ka'bah dibangun fahiyal lati qama bi amril bina'i fa Ibrahim alaihi wassalam, yaitu yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yu'inuhu ibnuhu Ismail, yang dibantu oleh putranya Nabiullah Ismail. Wa dzalika istijabatan minhu li amri rabbih, ini karena atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Thabata dzalika bi surahil kitab wa sunnatus sahihah, dan itu sudah jelaskan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih. Ammal kitabu, adapun dalam Al-Quran Karim di antaranya adalah wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ketika Nabiullah Ibrahim mengangkat atau meninggikan pondasi-pondasi bangunan Ka'bah, dan juga dengan Nabiullah Ismail, kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal, terimalah, minna, dari kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar dan maha tahu. Jadi pertama kali Ka'bah dibangun adalah oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dibantu oleh putranya Nabiullah Ismail. Itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu jelas sekali dalilnya ada dalam Quran Karim, juga dalam
hadis-hadis yang sahih. Wa amma sunnatu, adapun dalil-dalil dalam hadis, wa ahaditsu katsirah, maka hadisnya sangat banyak. Minha rawahul Bukhari, di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bi sanadihi an Ibnu Abbas, dengan sanadnya dari Ibnu Abbas. Wa jaa fihi, di antara yang diriwayatkan Imam Bukhari adalah tsumma qala ay Ibrahim, Nabiullah Ibrahim berkata, ya Ismail, wahai Nabiullah Ismail, wahai Ismail, kepada putranya Nabiullah Ismail, innallaha amarani bi amrin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku suatu perkara. Qal, akhirnya Nabiullah Ismail menjawab, fasna' ma amaraka rabbuk, lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa tu'inuni, apakah kamu wahai Ismail akan membantuku? Qal, Nabiullah Ismail berkata, wa u'inuk, aku akan membantumu wahai ayahku. Qala, Nabiullah Ibrahim berkata kembali, fa innallaha amarani an abniha huna baitan, wa asyara ila akamatin murtafi'atin ala ma haulaha. Nabiullah Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk membangun satu rumah, yaitu Ka'bah ini. Wa asyara ila akamatin, dan menunjukkan, Nabiullah Ibrahim menunjuk satu permukaan yang agak tinggi di antara yang lainnya. Artinya di sini lo akan dibangun Ka'bah itu. Qala fa 'inda dzalika rafa'al qawa'ida minal bait, dan ketika itulah Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail meninggikan pondasi atau membangun pondasi Ka'bah. Fa ja'ala Ismailu ya'ti bil hijarah wa Ibrahimu yabni, dan saat itu Nabiullah Ismail yang mengangkut batu-batuan dan Nabiullah Ibrahim yang membangun. Artinya Nabiullah Ibrahim lah yang mengangkat batu-batuan, kemudian Nabiullah Ibrahim yang membangun pondasi. Wa naqala az-Zarkashi an tarikh Makkah lil Azraqi anna Ibrahim alaihi salatu wassalam ja'ala tula bina'il Ka'bah fis sama'i sab'ata adru'. Imam Zarkashi menukil dalam Tarikh Makkah, kitab Tarikh Makkah karangan Imam Azraqi, bahwasanya Nabiullah Ibrahim membuat atau menjadikan panjangnya, menjadikan tinggi Ka'bah, tulul Ka'bah fis sama', dia tingginya sab'atu adru', 7 hasta. Jadi pertama kali Ka'bah dibangun tingginya adalah 7 hasta. Wa tulaha fil ard 30 dhira'an, dan panjangnya adalah 30 hasta. Wa 'arduha fil ard 22 dhira'an, kemudian lebarnya adalah 22 hasta. Wa kanat bi ghairi saqfin, jadi pertama kali Ka'bah dibangun itu tanpa ada atapnya. Jadi dulu Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim itu tidak memakai atap. Jadi ulangi lagi, tingginya adalah 7 hasta, kemudian panjangnya di bumi adalah, di sini dikatakan 30 hasta, dan lebarnya adalah 22 hasta. Wa hakas Suhaili an tulaha fis sama kana 9 adru'. Aqulu wa la'alla hadza aqrabu min riwayatil Azraqi. Imam Suhaili meriwayatkan pendapat lain bahwasanya tingginya itu adalah 9 hasta. Kemudian Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Buti mengatakan ini lebih dekat daripada pendapatnya Imam Azraqi. Jadi Imam Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Buti mengatakan tingginya itu yang lebih dekat adalah 9 hasta. Jadi pertama kali yang membangun Ka'bah adalah Nabiullah Ibrahim, tingginya adalah 7 hasta atau 9 hasta menurut Imam Suhaili. Panjangnya di bumi adalah 30 hasta dan lebarnya adalah 22 hasta. Wa ammal marratut tsaniyatu, adapun kali kedua. Kita sudah katakan tadi sepanjang sejarah yang yakin dan pasti Ka'bah dibangun sebanyak 4 kali. Yang pertama oleh Nabiullah Ibrahim, dan yang kedua kali ini adalah fahiyatil kallati banatha Quraisyun qabla al-Islam, yaitu yang dibangun oleh kaum Quraisy sebelum datangnya agama Islam, artinya sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul di muka bumi ini. Dan saat itu usia Rasulullah SAW adalah mencapai usia 35 tahun. Washtaraka fi bina'iha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama dzakarna. Jadi kali kedua pembangunan Ka'bah adalah
saat kaum Quraisy membangun Ka'bah sebelum datangnya agama Islam atau sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Dan kali kedua ini Rasulullah SAW ikut dalam pembangunan Ka'bah. Faja'alu tulaha fis sama'i 18 dhira'an. Kaum Quraisy menjadikan Ka'bah tingginya adalah 18 hasta. Wa naqasu min tuliha fil ardi 6 adhra', dan mengurangi panjang yang di muka bumi, panjangnya artinya mengurangi panjangnya 6 hasta sehingga menjadi 24 hasta. Wa juz'an min adh-dhira'i tarakuha fil hijr, artinya 6 hasta sekian dikurangi. Wa fi dzalika yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawathu Aisyah, ya Aisyah, laula anna qaumaka hadithu ahdin bi jahiliyatin la amartu bil baiti fahuddima fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ard wa ja'altu lahu baban syarqiyyan wa baban gharabiyan fa balaghtu bihi asasa Ibrahim. Jadi saat kaum Quraisy membangun Ka'bah untuk kedua kali, ini dijelaskan bahwasanya kenapa kok kaum Quraisy membangun Ka'bah kedua kali atau disebut merenovasi. Dan yang dimaksud pembangunan ini adalah bukan pembangunan di tempat lain dengan Ka'bah yang baru, bukan. Tapi karena Ka'bah yang lama ini karena sudah sangat lama dimakan masa, dan kebetulan saat itu terjadi banjir bandang yang membanjiri kota Mekah, dan diantaranya tidak luput juga Ka'bah ini terkena sapuan banjir yang sangat luar biasa, maka bangunan Ka'bah menjadi sangat rapuh. Dan ketika rapuh tidak ada jalan keluar lain bagi kaum Quraisy saat itu kecuali harus membangun Ka'bah kembali. Cuman tempatnya tetap di tempat yang pernah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi bukan membangun ini artinya adalah membangun di tempat lain, tidak, tapi membangun tetap di tempat itu, cuman yang lama diruntuhkan karena memang sudah sangat lemah. Apalagi saat itu ada peristiwa banjir bandang yang menimpa kota Mekah sehingga Ka'bah pun tidak luput tersapu oleh banjir bandang tersebut dan mengakibatkan bangunan-bangunannya rapuh. Ketika rapuh saat itu kaum Quraisy tidak memiliki alasan, tidak memiliki jalan keluar yang lain kecuali memang harus membangun Ka'bah kembali. Artinya memang bangunan yang lama diruntuhkan karena sudah sangat lemah dan diganti dengan bangunan yang baru. Namun ada perubahan di tinggi saat itu. Tingginya menjadi 18 hasta, panjangnya dikurangi menjadi 24 hasta. Ini saja yang artinya ada perubahan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, kepada istri tercintanya Sayyidah Aisyah, kalau bukan karena kaummu itu, artinya kaum Quraisy ini yang baru masuk Islam, hadithu ahdin bi jahiliyatin, yakni berdekatan dengan masa-masa jahiliyah, karena dari masa jahiliyah berpindah ke masa Islam baru, artinya belum lama, belum mengerti sempurna tentang agamanya. La amartu bil baiti fahuddima, niscaya aku akan memerintahkan mereka atau akan memerintahkan untuk menghancurkan bangunan Ka'bah. Fa adkhaltu fi ma ukhrija minhu, dan aku akan memasukkan ke dalam bangunan tersebut apa yang sudah dikeluarkan, wal zaqtu bil ard, dan menempelkan bangunannya kepada asas atau pondasi yang pernah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim. Wa ja'altu lahu baban syarqiyyan wa baban gharbiyan, dan niscaya aku akan menjadikan dua pintu, yaitu pintu dari barat dan pintu dari timur. Fa balaghtu bihi asas Ibrahim, dan nanti akan sampai kepada asas atau dasar yang pernah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim. Itu adalah kali kedua Ka'bah al-Musyarrafah dibangun. Dan insyaallah kami mohon maaf tidak sempurna dalam menjelaskan kali ketiga dan kali empat karena waktu. Kita bersiap-siap untuk mendengarkan tausiah mau'izah hasanah dari guru kita semua, guru kita tercinta Buya Yahya. Maka para hadirin diminta untuk menyiapkan hati dan pikirannya untuk menerima tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Buya Yahya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala syukri ni'amika. A'inna ya Rabbana ala syukri ni'amika. Wa kama qad an'amta alayna bi ni'amin fazidna minha. Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati syakirin wa ma'a imamihim habibika sayyidil mursalin urzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pemirsa, pendengar, wabil khusus lagi para hadirin hadirat, para orang tua kami yang semoga semua senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Ibn Athaillah As-Sakandari dengan kitab hikamnya. Semoga benar-benar kita bisa menjadi hamba-hamba yang faham akan hikmah dan diberi oleh Allah hikmah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita cari adalah ilmu yang bermanfaat, menghantarkan kebaikan keselamatan kita di dunia, di diri dan keluarga, di dunia dan di akhirat. Seperti biasa, sebelum kita baca hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, ada muqaddimah yang kami ambil dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan kitab Sahih Bukhari. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala qultu Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwal, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Qala, Rasulullah menjawab, al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Qala, kemudian Abu Dzar berkata, qultu, ya Rasulullah, tsumma ayyun? Setelah Masjidil Haram, masjid apa yang dibangun ya Rasulullah? Qala, al-Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa. Qala, kemudian Abu Dzar berkata, qultu, aku bertanya lagi, kam bainahuma? Berapa jarak waktu antara Masjidil Haram dibangun dan dibangunnya Masjidil Aqsa? Qala 40 sanatan, 40 tahun. Wa aynama adraktas salata fasalli fa innama huwa masjiduk. Kemudian Nabi menambahkan, kapan kamu menemukan waktu salat, maka salatlah dimanapun kamu berada, ketahuilah, dimanapun engkau berada, ketahuilah, tempat itu adalah masjidmu. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah tentang awal masjid yang dihadirkan, yang dibangun di muka bumi ini. Di sini disebutkan Rasulullah pertama dibangun adalah Masjidil Haram. Sementara kita juga tahu bahwasanya Sayyidina Ibrahim alaihissalam dengan Sayyidina Ismail adalah yang membangun Ka'bah. Kemudian Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman. Di sini disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun, sementara jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman lebih dari 1000 tahun. Maka di sini ulama menjelaskan, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani di saat mensyarah hadis ini, bahwasanya Nabi Ibrahim bukan membangun dari asasnya, akan tapi Nabi Ibrahim adalah yang melanjutkan pondasi yang sudah ada sebelumnya. Begitu juga Nabi Sulaiman melanjutkan pondasi yang sudah ada. Adapun siapa yang membangun ini, maka disebutkan di situ adalah dalam keterangan para syurahul hadis, pensyarah hadis menjelaskan bahwa
Yang bangun pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam yang membangun pondasinya. Jadi pondasi Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Setelah 40 tahun kemudian Nabi Adam membangun pondasi Masjidil Aqsa. Jadi ini ada yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi setelah membangun Masjidil Haram kemudian dibangun Masjidil Aqsa. Baik, ini adalah masalah pembangunan. Masalah awal yang meletakkan pondasinya. Baru setelah itu datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau yang membangun, meninggikan dari pondasi yang sudah ada. Kemudian Sayyidina Sulaiman juga membangun dari pondasi yang sudah ada. Nah, kemudian di sana ada juga riwayat menjelaskan tentang tentang keutamaan masjid-masjid tersebut. Bahwasanya masjid yang paling utama adalah Masjidil Haram. Disebutkan dalam banyak riwayat hadis dari Nabi SAW. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis tentang dari hadis Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya qala alaihi salatu wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, fadlus salati fil masjidil harami ala ghairihi, bahwasanya fadlus salati fil masjidil haram ala ghairihi, keutamaan kelebihan salat di Masjidil Haram dibanding yang lainnya adalah mi'atu alfi salatin, 100.000 salat. Jadi kalau kita salat di Masjidil Haram seperti 10.000 kali salat. Jika fardu 10 kali fardu, jika sunnah 10 kali sunnah. Allah. Wa fi masjidi, di Masjid Nabawi, ada ini waktu itu Nabi berada di Masjid Nabawi, alfu salatin, 1000 kali salat. Wa fi masjidi Baitul Maqdis, adapun di Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, 500 salatin, 500 salat. Nah, maka ini singkat saja kami himbau kepada siapapun di saat dimudahkan oleh Allah untuk sampai ke Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi ataupun Masjidil Aqsa, hendaknya berbanyak salat di sana. Akan tapi karena kurang kerinduan kepada kemuliaan banyak di antara kita, karena kurang rindu kepada kebaikan, banyak orang di saat melaksanakan ibadah haji ternyata sholat fardunya pun ada di gang-gang mal-mal yang ada di sana, bukan di Masjidil Haram. Alangkah ruginya mereka itu. Maka dari itu kami mohonlah kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk ziarah Haramain Mekah dan Madinah. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beribadah di dalam Masjidil Haram agar mendapatkan keutamaan yang luar biasa tadi. Keutamaan keagungan salat satu rakaat seperti 10.000 rakaat. Kemudian 100.000 rakaat. Kemudian di Masjid Nabawi seperti 1.000 rakaat dan di Masjid Al-Aqsa seperti 500 rakaat. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kebaikan Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kebaikan Allah berikan kepada siapapun yang Allah cintai. Semoga kita tergolong hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, sehingga dimudahkan oleh Allah kita untuk memasuki Masjidil Haram, bisa sujud di sana, melakukan sholat di sana, sehingga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Perbanyaklah sholat di sana, dan berusahalah sebisa mungkin di saat di sana untuk bisa melakukan sholat di dalam masjid, bukan sholat dihampar di jalan-jalan, karena selalu terlambat. Adzan baru turun. Kalau adzan baru turun dari tempat tinggalan. Kalau adzan sudah berada di dalam masjid, hendaknya kita rindu kebaikan di sana. Jangan sibuk dengan belanja dan sebagainya. Hari ini saudara-saudara kita banyak melaksanakan ibadah haji. Yang beruntung, dan semoga mereka beruntung semuanya, dan semoga kita semua yang saat ini belum bisa melaksanakan ibadah haji dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan umrah, sehingga mendapatkan keutamaan sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, kemudian juga ziarah Nabi Muhammad SAW. Ini kemudian di situ disebutkan dalam pungkasan hadis tadi apa? Wa aynama adrakta salat, aynama adrakta salata fasalli. Dimanapun kamu menemukan waktu salat, salatlah di tempat itu. Ini termasuk kelebihan daripada umat Nabi Muhammad, seperti disampaikan Nabi, ju'ilat liyal ardu masajidah. Allah telah menjadikan bagi kami, adalah bagiku, semua bumi adalah tempat untuk salat. Jadi umat Nabi Muhammad mudah salat di mana saja. Maka jangan sampai ada di antara kita meninggalkan salat. Jika Anda di kebun, salatlah di kebun. Jika Anda di toko, salatlah di toko. Jika Anda di sawah-sawah, salatlah di sawah. Anda di puncak gunung, di mana saja, di tengah lautan Anda bisa melakukan salat. Dimanapun Anda berada bisa melakukan salat. Begitu mudahnya. Kalau sholat tidak harus ke masjid, hanya keutamaan sholat berjamaah di dalam masjid, iya.
Akan tapi ada kalanya kita berada di kebun yang jauh dari masjid atau di sawah yang tengah sawah sana, kemudian mendengar azan, lakukan sholat di atas lumpur pun sah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini Masya Allah kehilangan kemuliaan, kehilangan, bahkan mungkin melakukan dosa karena tidak mengerti ilmu. Allah telah memberikan kemurahan kepada umat Nabi Muhammad bahwasanya semua bumi Allah ini bisa dijadikan tempat untuk sholat Allah. Semoga Allah mudahkan kita melaksanakan sholat dan Allah menerima sholat kita dan menjauhkan kita dari meninggalkan sholat. Baik, ini saja insyaAllah. Kita akan lanjutkan dengan hikmahnya Ibn Atha'illah As-Sakandari yang kita sudah sampai kepada murasalahnya Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari dengan para murid-murid beliau atau kawan-kawan, saudara-saudara beliau, sahabat-sahabat beliau dari para ulama-ulama yang ulama-ulama pembimbing umat. Kita sudah sampai kepada waqad auhallahu ila qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Waqad auhallahu ila Dawud alaihi salam. Waqad auhallahu ila Dawud alaihi salam. Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari menceritakan tentang wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Sayyidina Dawud alaihissalam, yang bunyi wahyu itu adalah ya Dawud, wahai Dawud, ya Dawud, wahai Dawud, qul lis-siddiqin, katakan kepada ahli siddiq. Siddiqin ini adalah siddiq, orang yang benar-benar mempercayai, keimanannya yang kuat kepada janji-janji Allah, sehingga siddiq dengan hatinya mempercayai, meyakini, kemudian perilakunya membuktikan tentang apa yang ada di dalam hati. Siddiqin dengan ilmunya kenal Allah, lalu mempercayai perilakunya, tingkah lakunya, gerak-geriknya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, mempercayai Allah, mempercayai iman kepada Allah, mempercayai tentang janji-janji Allah. Katakan kepada mereka itu, bi falyafrahu, hendaknya orang-orang siddiqin ini yang tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, atau orang dari umatmu yang mengaku dirinya adalah siddiqin. Ini dinukil oleh Ibn Atha'illah As-Sakandari, artinya juga untuk kita yang merasa dirinya adalah orang yang percaya kepada Allah, yang mempercayai Nabi Muhammad SAW. Ayo sekarang, kul, katakanlah kepada mereka, bi falyafrahu, hendaknya mereka itu kalau bergembira atas denganku, bukan dengan selainku. Maka ini adalah puncak keimanan. Jadi kalau kita mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita ingat adalah Allah. Wa bidzikri falyatamatta'u, dan dengan bidzikri, hendaknya dengan berzikir kepadaku, falyatamatta'u, mereka senang bergembira. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, disebutkan bahwasanya dengan berzikir kepada Allah hatinya tenang. Kalau benar-benar engkau adalah orang siddiqin, orang yang percaya kepada Allah, mengerti tentang keagungan Allah, memahami tentang keagungan Allah, merasakan tentang keagungan Allah, dan begitu luasnya karunia Allah, dan begitu mengerinya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka lihat, di saat mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah, yang ia sadari adalah ini adalah dari Allah, sehingga bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan Allah, jadi sadar, sehingga mudah mensyukuri. Sebab bencana besar bagi orang yang diberi oleh Allah kenikmatan tidak mensyukuri. Ada orang diberi mata tidak digunakan untuk kebaikan karena tidak sadar kalau itu adalah pemberian dari Allah. Di saat luput kita atau lupa bahwasanya ini dari Allah, akan kita gunakan mata untuk melihat yang haram. Harta yang diberikan oleh Allah, kalau kita sadar itu dari Allah, begitu mudahnya kita menggunakan untuk Allah. Ada masjid butuh, pesantren butuh, anak yatim butuh, mudah untuk kita berikan kepada Allah karena kita sadar ini dari Allah. Maka dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bergembira karena itu dari Allah. Menyadari kalau nikmat ini dari Allah, inilah sesuatu yang luar biasa. Itulah yang ada di kalangan siddiqin, orang-orang yang dimuliakan Allah dengan hati yang sangat percaya kepada janji-janji Allah. Percaya sesungguhnya. Dulu pernah kami misalkan, kalau orang percaya dengan bos saja, dia bekerja rutin kok, setiap pagi berangkat jam 5, pulang sore, pulang sore, karena mengharap akan adanya gaji, ada uang barokah, ada gaji di akhir bulan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita dengan Allah yang katanya kita percaya Allah melihat kita, Allah mengetahui gerak-gerik kita, Allah yang akan membalas segala kebaikan kita. Akan tapi di saat Allah memberikan karunia nikmat kepada kita, kenapa?
Tidak kita sadari kalau itu dari Allah. Kalau kita menyadari itu dari Allah, maka jangan engkau gunakan kecuali untuk sesuatu yang Allah ridhai. Itulah makna syukur. Wa bidzikri falyatamatta'u, hendaknya kita selalu kegembiraan kita adalah di saat menyebut nama Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenteram, gembira. Dan latihlah hati kita untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan para pensyarah daripada Syekh Kam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam wa bidzikri falyatamatta'u, ada lagi makna yang lain adalah bagi siapapun yang sudah biasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka akan disebut oleh Allah. Man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu. Kalau ada orang menyebutku di tempat yang ramai, aku akan sebut mereka di kalangan orang hamba-hamba yang lebih mulia lagi. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, Allah menyebut kita di kalangan malaikat. Maka ayo kita berzikir yang serius, khusyuk menyebut nama Allah. Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Kalau kita menyebut nama Allah akan sebut kita, Allah akan banggakan kita. Allah akan bangga dengan kita. Disebut di kalangan malaikat-malaikatnya. Dan didoakan oleh malaikat, dimohonkan ampun oleh malaikat. Itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Kemudian lanjutannya adalah wallahu yaj'alu farhana. Allah menjadikan kegembiraan kita wa iyyaka, dan kegembiraan bihi, dengan Allah. Maksudnya ayo kita mensyukuri. Kalau ternyata kita sudah sampai kepada derajat bisa menyadari bahwasanya nikmat ini dari Allah, lalu kita bergembira dengan Allah, senang dengan Allah, tanpa melupakan orang yang telah dijadikan oleh Allah sebagai perantara sampainya nikmat kepada kita. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, jika ada orang memberikan hadiah kepada kita, kita bersyukur kepada orang tersebut, tapi langsung ingat Allah yang mengirim kita semuanya itu. Allah yang mengirim kepada kita. Wa birridha minhu, dan bersyukurlah jika engkau sudah bisa merasakan bahwasanya kerinduan di dalam hatimu adalah ridha Allah, bukan ridha bangsa manusia. Allah. Nah, ini selalu dengan Allah. Jadi kalaupun kita mencari ridhonya manusia, tentu ada sambung dengan Allah. Tidak mungkin orang siddiqin mencari ridha manusia lalu dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Cari ridhonya manusia, tapi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mencari ridhonya orang tua dalam kebaikan, ridho guru, ridho sahabat, ridho saudara. Tapi ingat, semuanya harus dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah merasakan impian, harapan utamanya adalah mencari ridho Allah, dia tidak akan tergoyahkan dengan godaan dari bangsa manusia. Ada sebagian manusia mencari ridho manusia, lihat. Sehingga sering dalam melakukan sesuatu itu selalu berkata, oh nggak enak kelihatan orang. Nggak enak kelihatan orang, enak kelihatan Allah. Ini kan kurang ajar kepada Allah. Ada orang melakukan tidak enak kelihatan orang tua, tidak enak kelihatan mertua, tidak enak kelihatan saudara, tidak enak kelihatan kawan. Terus dilihat Allah atau tidak dilihat Allah? Bagaimana kita tidak enak dilihat oleh manusia, tapi enak dilihat Allah? Karena sudah hilang keimanannya, atau keropos keimanannya, tidak akan menjadi golongan siddiqin. Dan hendaknya kita sadar dan bersyukur kepada Allah di saat Allah yaj'aluna, menjadikan kita min ahlil fahmi anhu. Allah telah menjadikan kita orang yang faham akan ini semuanya. Faham kenal Allah, menyadari kalau Allah adalah Maha Pengasih, Allah Maha memberi nikmat, Allah memberi karunia kepada kita. Jadi terus kita syukuri ini. Nah ini. Kenapa? Kalau Allah memberikan kepada kita pemahaman akan kebesaran zat Allah, keagungan karunia Allah, ini pemahaman, faham dari Allah diberikan kepada kita, kita syukuri. Wa alla yaj'alana minal ghafilin, dan semoga Allah jangan menjadikan kita termasuk orang yang lalai akan karunia Allah. Mendapatkan nikmat dari Allah, kita biarkan begitu saja nikmat tanpa kita gunakan untuk yang Allah ridhai. Bahkan mungkin ada sebagian hamba yang diberi oleh Allah kenikmatan tapi digunakan untuk Allah murka, untuk sesuatu yang Allah murka. Diberi kekayaan hanya untuk berfoya-foya, bersenang-senang dunia, tidak ada hubungannya dengan Allah, melakukan kemurkaan. Mata untuk melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, lidah untuk berbicara yang haram. Itu adalah orang yang lalai dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ayyasluk bina, Allah menapakkan kaki kita bina masalikal muttaqin. Semoga Allah menapakkan kita di jalannya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diberi janji oleh Allah untuk mendapatkan surga. Wazaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Untuk menjadi orang yang bertakwa, orang bertakwa adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menapakkan kaki kita semuanya, langkah kita semuanya, perjalanan kita semua di jalannya orang-orang yang bertakwa, orang ahli surga. Siapa pun dari kita, apakah yang pandai atau yang bodoh, yang kaya dan yang melarat, pejabat dan rakyat, semoga kita semua ditapakkan kaki kita di jalan yang Allah ridhai, jalannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah hikmah yang bisa kami hadirkan dari hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari, dan insya Allah setelah ini akan dilanjutkan oleh para asatidz, para guru-guru, para pembimbing-pembimbing insya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada semua hadirin dan para pemirsa, para pendengar kebaikan, kesehatan. Alhamdulillah kami sehat, semuanya sehat, keluarga sehat, dan semoga para Anda semuanya juga sehat, anak-anak sehat. Dan ingat, siapapun harus tetap bersyukur kepada Allah. Siapapun di antara kita mungkin ada yang mendapatkan musibah, mungkin anaknya sakit, saudaranya sakit, atau siapapun sakit. Ingat bahwasanya nikmat Allah masih lebih besar daripada itu semua. Kalau ada yang dikurangi dari nikmat-nikmat tersebut, ketahuilah nikmat Allah masih lebih agung. Enggak sebanding, ketahuilah. Enggak sebanding. Kalau seandainya ada orang diuji oleh Allah, ketahuilah karunia Allah lebih agung daripada apa yang Allah timpakan dari musibah tersebut. Maka dalam keadaan mendapatkan musibah pun dia sedikit masih bisa bersyukur kepada Allah. Sampai dikatakan, kalau orang mendapatkan musibah itu derajat paling pertama adalah derajat sabar. Kemudian derajat naik lagi tinggi adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba kecuali karena Allah ingin, kalau itu hamba yang beriman, Allah ingin mengampuni dosanya. Pengampunan dosa adalah harapan kita semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa kita tanpa adanya penyakit, tanpa adanya musibah. Adapun siapapun yang telah ditimpakan kepadanya musibah, apakah sakit, hilang, apapun, ketahuilah itu karena Allah cinta dan Allah akan mengampuni. Ini yang pertama. Di samping Allah akan mengampuni dosanya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Di samping Allah akan mengangkat derajatnya dengan kesabarannya, Allah akan siapkan pahala yang berlimpah. Pahala yang berlimpah mengalahkan daripada sujud rukuk yang kita lakukan, mengalahkan daripada puasa yang kita lakukan karena kesabaran. Maka siapapun yang saat ini yang ditimpa musibah, hendaknya tingkatkan kesabaran sampai derajat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan sebagian dari hamba Allah yang ditimpa musibah selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, puji syukur kepadamu. Kau jadikan musibahku hanya di lahirku, bukan di batinku. Karena dia masih punya iman. Maka ditemukan suatu ketika ada seorang yang tangannya terputus karena sebuah penyakit. Kulitnya korengan, kakinya sudah tidak ada. Dia adalah orang yang sudah Masya Allah, semua penyakit luar ada. Akan tapi dilihat bibirnya bergerak. Di saat ada para solihin yang mendekatkan telinganya di bibir orang tersebut, ternyata terdengar kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bingung, lalu bertanya, bagaimana wahai hamba Allah, engkau diberi oleh Allah ujian semacam ini, kau masih mengucapkan Alhamdulillah? Hamba yang diberi oleh Allah dengan penyakit yang bermacam-macam penyakit mengucapkan Alhamdulillah, aku masih diberi oleh Allah iman, dan hatiku masih bisa mengucapkan zikir kepada Allah. Musibah yang paling berat adalah musibah keimanan, musibah di dalam hati kita, musibah iman. Semoga Allah mengangkat musibah dari kita semuanya. Dan siapapun yang tertimpa musibah, semoga dijadikan itu sebab kemuliaan, akan diangkat derajatnya. Sanak, kerabat, saudara, semua yang mencintainya, semuanya, bahkan yang membencinya pun semoga Allah beri kebaikan. Berkat ini orang yang diuji oleh Allah, diberi penyakit atau apa yang lainnya, kemudian sampai derajat mensyukuri nikmat Allah, sehingga bersyukur, banyak bersyukur. Dan yakinlah bahwasanya Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Pantang Allah menyiksa hambanya tanpa ada, pantang Allah berbuat zalim kepada hambanya. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Maka percayalah, yakinilah bahwasanya kalau Allah menguji kepada Anda dengan apa? Berkurangnya harta atau sakit dan sebagainya, karena Allah ingin mengangkat Anda lebih tinggi lagi. Keyakinan ini harus dibangun. Keyakinan harus dibangun sehingga masuk dalam hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari, sehingga kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur. Faham, kenal Allah, bersyukur. Dan semoga apa yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan itu menjadi sebab kita mulia di akhirat nanti. Dan siapapun yang tertimpa musibah juga semoga menjadi sebab pengampunan dan diangkat derajatnya. Dan semoga Allah mengangkat musibah dari kita semuanya. Dan semoga Allah berikan keselamatan kepada Anda semuanya. Selamat di kendaraan, selamat di rumah, selamat di toko, selamat di kantor, selamat di dunia, dan selamat di akhirat untuk diri Anda dan keluarga Anda yang mencintai Anda. Bahkan jika ada orang yang memusuhi Anda, semoga dijadikan orang yang mencintai Anda, sehingga semua yang bersama Anda adalah menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari hadirkan, kemudian syukuri nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Yang punya ilmu, yang punya tenaga, yang punya harta, sekaligus kami ajak Al-Bahjah mengajak bersyukur bersama-sama. Kami ada program banyak untuk membesarkan pondok pesantren, para santri membludak.
Kita ingin pembangunan pondok pesantren cepat untuk diperbanyak. Karena santri membludak, ada tidurnya di aula, berantakan tidurnya, kasihan mereka. Akan tapi karena kerinduan mereka kepada ilmu yang luar biasa, mereka tetap tambah mau untuk tinggal di pondok pesantren dalam keadaan semacam itu karena rindu kemuliaan, ingin dapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membangun pondok dengan cepat, mempermudah pembangunan ini. Juga pembebasan tanah di samping pondok pesantren yang ini segera, karena waktu sudah mepet, sebulan ini harus segera kita beresi. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan bayaran ini. Adapun tanah ini nominalnya kami sampaikan, kalau mohon kepada Allah, bagi Allah adalah kecil. Memang nilainya 2,5 miliar lebih, akan tapi sudah masuk uang kurang lebihnya 0,5 miliaran. Semoga selebihnya akan dimudahkan oleh Allah. Mengirim ahli surga yang bisa membayar itu semuanya, membangun pondok pesantren. Kemudian juga media-media radio akan kita besarkan semuanya. Dan juga program-program pondok yang bermacam-macam. Dan bagi siapapun yang belum tahu tentang program pondok, bertanyalah Anda. Barangkali dengan Anda bertanya, Anda dijadikan pasukan atau pejuang besar di dalam program pondok pesantren ini atau lembaga Al-Bahjah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kemuliaan, dalam perjuangan hingga kelak kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah memberikan keikhlasan kepada semua yang berjuang bersama kita. Dan semoga Allah mengirim kepada kita pejuang-pejuang yang tulus ahli surga. Dan semoga Allah menjadikan kita semuanya pejuang Allah Subhanahu wa taala, pejuang Nabi Muhammad SAW. Ini saja. Dan jangan lupa untuk memohon. Setiap malam mohon, doakan kami. Dan doakan para santri. Doakan para pejuang, doakan jamaah pendengar semua, doakan agar mereka semua adalah selamat. Dan doakan, dan tidak cukup mendoakan, mohonkan ampun kami kepada Allah. Mohonkan ampun kami kepada Allah. Mohonkan kami ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja. Semoga Allah memaafkan kami, mengampuni kami dan Anda semuanya, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan dilanjutkan oleh para asatidz, dan kita membaca Fatihah sekali. Semoga yang meninggal dunia diampuni oleh Allah, yang sehat semakin sehat, yang sakit akan disembuhkan oleh Allah, yang kurang rindu dari anak kerabat kita kepada kemuliaan akan dirindukan kepada kemuliaan, yang sudah hadir di tempat ini, mengikuti acara ini, semoga Allah beri keistiqomahan dan Allah terima amal baiknya, dan semoga Allah menjadikan kita siddiqin, dan semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan, dan semoga Allah menjaga iman kita, akhlak kita, dan semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semua, anak-anak, kerabat, saudara, suami istri dijaga, saling mencintai karena Allah, dengan rezeki yang halal penuh berkah, anak cucu yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dan jika ada di antara kita ada yang bejat atau salah jalan, semoga Allah kembalikan ke jalan yang Allah ridhai. Semua dipanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan diberi oleh Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan semoga Allah menjadikan kita kelak di saat dicabut nyawa kita menjadi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kelak di padang mahsyar dibangkitkan bersama rombongan ahli la ilaha illallah, dan di surga bersama Nabi Muhammad imam ahli la ilaha illallah. Al-Fatihah. Ya nasta'in. Suratul ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru kita semua, Buya Yahya dan Ustadz Muhammad yang barusan memberikan mauidhah hasanahnya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf kepada para jamaah sekalian karena gangguan teknis sehingga suara dari guru kita semua, Buya Yahya, terdengar kurang jelas. Maka mohon doakan selalu. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan video ini, Anda bisa mengunjungi di channel YouTube. Dan kami informasikan bahwasanya ikuti kajian khusus muslimah pada hari Sabtu yang akan datang pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada tanggal 15 Dzulhijjah dan 17 September 2016 di Ruang Media Islamic Center Cirebon. Dan juga konvoi syiar dan doa bersama Tahun Baru Islam 1438 Hijriah bersama Majlis Al-Bahjah pada hari Sabtu sore pada tanggal 29 Dzulhijjah menjelang 1 Muharram 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Oktober 2016 di halaman Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Dan bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi untuk infak rutin, infak pembebasan tanah, dan ingin ikut bergabung dalam program-program dakwah, bisa mendatangi stand infak yang tersedia di depan
atau Anda bisa menghubungi di nomor 0821 151 67341 atau 081 124 16888. Dan juga bagi Anda yang ingin bergabung dengan komunitas pejuang pembantu dakwah Majelis Al-Bahjah atau Pasber, silakan bisa menghubungi nomor telepon atau WhatsApp 0852 24432555 atau nomor telepon 089690488799. Dan selalu doakan guru kita semua Buya Yahya agar Allah beri kesembuhan total, umur panjang dalam keadaan taat sehat walafiat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu